A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama anak-anak semua kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai maghrib ini, sampai sekarang kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, ya, bahwa sementara di luar sana banyak orang yang banyak menemui kesulitan, tapi kita masih bisa berkumpul walaupun lewat virtual, lewat video call ya anak-anak ya. Itu yang paling patut kita syukuri dalam keadaan apapun. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harus terus mengikuti apa yang telah ditunjukkan, dicontohkan atau diberitahukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita cintai, kita sayangi nenek terus ya. Nenek, mudah-mudahan kita juga semua sehat ya nenek. Dan juga itu ada Om Umar, ada Bu Nikmah juga dengarkan, ada Wak Dian, Mama ada, Bang Fadil. Ada Bapak yang di kamar. Oh iya, terus mamanya Meka juga ada, mamanya Bunde Ai. Ada juga di kamar. Oh iya. Oke ya, anak-anak, kita masih hari ini jadwalnya adalah tausiah. Ya, tausiah, dan kita masih bicara tentang sholat ya. Bapak ini mau tanya lagi masing-masing, mulai dari Meka, Kak Dinda, Kak Marwa, Bang Fadil, Bang Reja. Apa yang diketahui tentang sholat? Nah, ya, kemarin apa jawabannya masing-masing tuh ya. Nah, coba Meka, apa yang Meka tahu tentang sholat? Sholat itu apa sih, Meka? Sholat itu wajib. Sholat itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban sholat itu. Artinya kalau kewajiban, apa itu? Apa Kak Dinda artinya kalau kewajiban, Kak Dinda? Yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Kalau ditinggalkan? Berdosa. Iya, ya lengkapnya kalau hukum wajib itu dalam fikih ya, hukum termasuk hukum fikih. Kalau wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu namanya seperti Meka bilang wajib ya, sholat itu wajib. Jadi kalau ada yang meninggalkan sholat itu berdosa. Ya, Meka hari ini sholatnya lengkap enggak? Aduh. Karena aku siang. Mana? Kalau siang kenapa nak? Tadi mereka mana? Mana? Ya kan habis mana bisa sholat. Enggak bawa mukena. Kalau Kak Dinda sama Kak Marwah lagi sama-sama head itu enggak. Ya. Oh, ini kan tadi emang enggak sholat. Cuma Kak Dinda apa taunya? Sholat itu apa sih? Sholat itu apa? Bagi yang Kak Dinda ketahui, sholat itu apa? Wajib. Wajib tadi udah dijawab sama Meka. Yang enggak haid. Wajib bagi yang enggak haid. Iya, wajib juga. Apalagi misalnya sholat itu? Misalnya sholat itu 5 kali dalam sehari. Nah, itu dia. Nah, tadi wajib. Terus sholat itu 5 kali dalam sehari yang wajib. Nah, Kak Marwa apa yang diketahui sholat? Apa sih sholat itu? Kak Marwa? Agama. Hah? Yang agama. Sholat itu tiang agama ya. Sholat itu tiang agama ya. Kak Marwa bilang ya, as-sholatu, kalau hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, wa man aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang melaksanakan sholat berarti dia sudah
mendirikan agama, mendirikan tiang. Sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan berarti dia sudah menegakkan agama. Ya. Waman aqomaha faqad aqomaddin, dan barang siapa yang merubuhkannya dia sudah merubuhkan agama. Siapa yang meninggalkannya ya. Waman tarokaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkannya dia sudah meruntuhkan agama. Bahaya tuh ya. Anak-anak semua dari kecil sekarang mereka juga semua harus coba terus nak lengkap sholatnya ya. Makanya Marwah tuh Dinda tuh kalau nggak sholat tarik-tarik sama ayahnya itu. Karena itu kewajiban. Bayangkan itu, kalau kita meninggalkan sholat kita sama sudah menghancurkan agama itu. Ya, kalau kita melaksanakan sholat kita sudah mendirikan agama. Kalau kita meninggalkan sholat kita sudah menjatuhkan agama kita sendiri. Ya. Terus sekarang Bang Fadil apa yang diketahui tentang sholat? Apa itu sholat nak? Sholat itu juga ada tuh apa yang sebaik ibadah. Sebaik-baiknya ibadah ya, kunci ibadah. Nah, itu sholat itu. Kuncinya ibadah tuh sholat. Ya, semua dihitung karena sholatnya beres. Kalau sholatnya nggak beres nggak ada yang dihitung. Ya, sholat itu kunci segala ibadah. Ya, dimulai dari sholat. Karena nanti perhitungan nanti di hari kiamat di padang mahsyar nanti itu. Begitu kita catatan baik buruknya kita. Nah, kita misalnya nanti kan kita dicatat ini ya Dinda ya, Meka, kita nih sama malaikat di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Wah, ini maghrib hari Minggu tanggal 1 November ini Pak Ade Yunus sama anak-anaknya lagi pada ngapain tuh habis maghrib? Oh, tausiah dia. Ya, Pak Ade adalah ilmunya dikit-dikit ngasih tausiah kan buat anak-anak ya kan. Kalau buat Bang Reja sama Bang Fahri agak ngeri-ngeri sedap juga itu Bapak ngajarin tuh anak-anak pondok pesantren itu. Iya, ditambah-tambah terus anak-anak ya, tambah-tambah terus tetap ilmu agamanya ditambah supaya kita punya kelakuan semakin biasanya itu biar gimana, semakin tinggi ilmunya akan semakin baik, akan semakin bagus budi pekertinya. Itu kan mereka kan besok ada ulangan budi pekerti ya mereka ya. Budi pekerti biasanya orang yang bertambah ilmu itu akan semakin tahu dia siapa Allah, akan semakin dia semakin tawadu, semakin takut sama Allah, tidak menjadi tambah sombong. Semakin bertambah ilmu biasanya malah bertambah sopan, baik budi pekertinya, halus, lembut. Ya, itu dia kalau kita misalnya bertambah ilmunya ya. Nah, kemudian sholat itu kunci ibadah. Nah, kalau bagi Bang Reja, apa sih sholat itu Bang Reja? Rukun Islam ya. Iya, nah itu dia. Sholat itu rukun Islam yang kedua. Setelah yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat. Yang kedua sholat. Nah itu kedua sholat. Nanti ketiga zakat, puasa. Ada yang puasa dulu, zakat, baru terakhir naik haji ya. Sholat itu rukun Islam. Nah, bayangkan tuh, termasuk rukun Islam, betapa hebatnya sholat. Kalau Rasulullah SAW itu menunjukkan sholat tuh banyak sekali tuh. Ya, ada Rasulullah salah satunya bilang, aku diciptakan oleh Allah itu dan aku sendiri suka kepada wangi-wangian dan juga suka pada lawan jenisnya wanita. Tapi ketika aku pada saat seenak-enaknya aku sama Allah itu adalah pada waktu sholat. Terus kalau beliau juga Rasulullah SAW ketika ada masalah hatinya gundah gulana melaksanakan sholat. Ya. Jadi betapa pentingnya, mudah-mudahan 2 kali kita pertemuan ini tentang sholat bahwa anak-anak sudah paham bagaimana pentingnya sholat. Ya, harus itu semua di ini. Kalau nenek dulu sama kami itu, nenek kalau kami berangkat ke Jogja atau berangkat itu nenek bilang rajin-rajin belajar, jangan lupa sholat. Ya mah, itu aja itu yang dibilang. Rajin-rajin belajar, jangan lupa sholat. Ya. Ini tadi Fahri izin ini Mas, si Fahri katanya ada acara temennya. Acara temennya, cuma ada ingatan juga dia nge-WA adek tuh mah bahwa minta izin Pak, atau Fahri ada undangan ya. Adek bilang ya nggak apa-apa, yang penting jaga protokol kesehatannya, harus disiplin, pakai masker. Ya tadi permisi dia. Oke ya, kita lanjutkan anak-anak ya tentang sholat.
Jadi kayak Bang Padil, nah, tadi hari ini sholatnya lengkap nggak Bang Padil? Lengkap soalnya. Lengkap ya. Ya Bang Reja juga lengkap ya. Masih banyak di rumah. Bang Reja jemaah sama mamanya. Bang Padil, kalau di rumah siapa yang jadi imam? Padil atau Fahri kalau lagi jemaah atau ke masjid terus? Bang yang ke masjid tuh bang. Ke masjid. Ya yang ke masjid. Ya. Oke. Di rumah. Apa? Iya. Asar, maghrib, isya, ambil yang masjid. Masuk dulu yang di rumah bapak. Oh iya. Nggak apa-apa. Memang kondisinya masih belum sempurna betul untuk masih belum baik, masih kondisi pandemi, masih serba ragu ya, kemana-mana juga kita harus hati-hati, nggak apa-apa nak. Nah kemudian sholat, kalau dari sisi fikihnya, sholat itu adalah pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya. Nah ada juga yang mulai dengan takbir itu permulaannya ya, tapi kalau rukunnya nanti mulai dari niat, nanti banyak versi karena banyak ulama, banyak istihad ya. Tapi terutama dari itu semua kita lebih banyak memakai yang empat mazhab, yang semuanya kadang-kadang ada yang pakai ini, pakai itu semuanya masih terpakai. Ya, nanti kita minggu depan kita hafalan, minggu sekali lagi sholat kita masuk pada pekerjaan-pekerjaan sholat, rukun sholat, apa yang dilakukan sholat ya. Oke, Bapak kira untuk hari ini, untuk mengingatkan sholat anak-anak, betapa pentingnya sholat. Semua kuncinya ibadah, kuncinya nanti adalah semua yang kita lakukan akan diterima atau tidak tergantung sholat kita ya Meka ya. Nah, Dinda juga harus ngerti ya Dinda ya. Bersolat kan kadang-kadang kalau di sholat masih harus ditarik-tarik gitu ya. Kuncinya semua ada di sholat anak-anak. Dan sholat tidak nggak apa-apa, tapi ya mau cengeng kah, mau nangis kah, mau apa, yang penting tetap harus sholat itu mereka. Nggak bisa mau cengeng mau gimana ya. Kalau kayak Kak Marwah ya, Kak Dinda pun kadang-kadang kalau di sholat masih ini, tapi Kak Dinda juga udah lumayan bagus ya. Udah paham, udah kewajiban, udah dosa besar itu Kak Dinda kalau sholatnya ketinggalan. Ya karena budi pekerti yang Meka besok mau ulangan, budi pekerti itu kan budi pekertinya sebagai orang, sebagai manusia Meka kan. Nah kalau sholat itu adalah budi pekerti terbaiknya kita kepada Allah ya. Budi pekerti juga ya, budi pekerti kita, kelakuan kita, akhlak kita kepada Allah itu semua kuncinya sholat. Dan sholat tidak ada hubungannya dengan harta kekayaan ya. Siapa yang sholat jadi kaya, siapa yang nggak sholat miskin, itu nggak ada. Banyak orang di luar sana nggak sholat, nggak Islam juga ya, pada kaya raya ya. Kalau masalah kaya harta itu ya manjada wajada, siapa yang berusaha dia mendapatkan. Ya sholat hanya menunjukkan bahwa kita memang merindukan Allah, bahwa kita sayang sama Allah, bahwa kita pun dirahmati Allah. Nggak lepas dari itu semua anak-anak. Semua kehidupan kita tidak lepas dari takdirnya Allah. Jangan lepas dari itu ya. Kita ketika kita sudah bisa melaksanakan sholat ya itu pasti takdir Allah. Kita ditakdirkan untuk bisa juga melaksanakan sholat ya. Kita semua mendapatkan rahmat. Ini semua kita yang kejadian gini, sekarang kita bisa berkumpul keluarga lewat HP juga ya, semua karena Allah ya. Dan kunci dari semua itu semua, kita harus tetap bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah ada orang yang baru masuk Islam ya, apa sih ya Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan tentang sholat itu? Ya sholat 5 waktu, itu saja. Terus kalau puasa ya puasa Ramadan, itu saja. Iya itu saja. Jadi hal-hal yang ketika harus menguatkan nggak usah disusah. Nanti kalau udah masuk, kita udah paham, tambah-tambah sholat sunnah. Dan tidak ada yang bisa menggantikan sholat selain sholat itu sendiri ya. Misalnya ada yang ketinggalan sholat ya harus dibayar
Yang paling sulit itu kan kalau sholat subuh. Ya, baik Pak Kira, untuk ini tentang sholat, mudah-mudahan di 2 minggu berikutnya insya Allah kita bisa masuk kepada hal-hal tentang kegiatan sholat itu sendiri. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, kalau nggak ada, nah Nenek mau ditambahkan, Nenek apa yang mau ditambahkan, Nek? Ya, udah cukup. Mudah-mudahan anak-anak sholatnya jangan tidak. Amin. Sholat mungkin juga biar pinter. Ya. Amin. Supaya apa yang diinginkan dapat tercapai. Amin, rabbal alamin. Nah, terus ada di situ siapa? Ai, Bunda Ai. Apa yang mau disampaikan, I? Lanjut aja. Lanjut aja. Om, ada Om sih. Om kamar. Wadian mana Wadian? Ada yang mau ditambahkan Wadian? Disampaikan ke anak-anak. Udah lanjut aja. Lanjut aja ya. Hati-hati musim hujan, angin kenceng sekarang, hati-hati aja. Iya memang betul tuh. Hujan nggak jelas-jelas hujan. Ini cuacanya nggak bagus. Nih Bu Guru, Bu Nima nih mau ada sampaikan Bu Nima. Untuk ini aja, untuk tip ya, untuk terutama yang masih kecil kayak Meka ya Bunda. Kalau sholat subuh biasanya agak susah anak-anak, jadi sebelum tidur tuh kalau Dinda Wak janjiin gini, kalau Kak Dinda nanti mudah Wak bilang berkali-kali di telinganya, insya Allah bangun subuh itu akan mudah. Dulu Kak Dinda suka marah kalau dibangunin. Jadi sebelum tidur tuh bisikan di telinganya, besok subuh mudah ya gitu. Apalagi kalau dia sudah sir-sir matanya udah mau merem itu, nanti ngangguk-ngangguk itu. Dan itu terbawa ke memorinya sampai dia bangun, insya Allah. Itu aja. Kalau yang gede-gede udah nggak usah dikasih tahu lah. Itu aja ya Meka ya. Udah ya. Ya, mudah-mudahan memang udah itu yang paling utama dari semua itu memang sholat ya. Jadi Meka kalau iya. Bulan apa ya, kan vaksinnya katanya udah mulai datang, udah mulai dicoba tuh ya nak. Amin. Ya, jadi Mbak kalau subuhnya susah, malam-malam waktu mau tidur itu niatnya mau bangun sholat subuh, mau bangun gampang sholat subuh gitu ya, Wak ya. Dah, yuk kita ini doa tutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, oke ya. Bang Reja di dapur. Belakangnya kok kompor ya? Belakangnya kompor. Udah ya, Ma. Tengok mana nama kompornya. Ya, mohon maaf bila ada yang salah dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mama Meka, Bang Fadil semuanya. Udah. Pas Isya.